maka tidak cukup untuk mengganti niatnya wudhu, sebab kemungkinan toharoh itu macam-macam, bisa toharoh mandi atau yang lain. Yang penting mensucikan, itu pengertian toharoh. Walat toharotil wajibati, lan ora nyukupi opo niat toharoh kang wajib. Jadi niatnya itu toharotal wajibata, ini juga tidak diperbolehkan, karena toharoh yang wajib itu ada dua. Yang pertama wudhu, yang kedua mandi besar. Mandi besar itu juga toharoh, juga wajib. Jadi kurang spesifik. Alal aujahi miturut ing atase kaul kang kuat wajahi. Tapi berarti ada perselisihan pendapat kalau dijelaskan alal aujah. Hanya saja ini kaul yang paling kuat. Auniatu nahwi dalika, utawa niat sepadane mengkono raf'ul hadas, atau niat yang lain, maksudnya seperti itu. Tidak niat menghilangkan hadas, tidak niat taharoh li sholat dan seterusnya. Kaniati ada ilwudu'i, kaya dene niat nekani wudhu. Jadi niatnya ada al wudhu. Nawaitu ada al wudhu'i, boleh, karena hakikatnya adalah melaksanakan wudhu, menyengaja melakukan wudhu. Au fardihi, utawa fardune wudhu, maksudnya nawaitu ada fardil wudhu'i, itu juga diperbolehkan. Awil wudhu'i, utawa niat wudhu, atau niatnya itu hanya niat wudhu. Nawaitul wudhu'a, itu sudah cukup. Jadi tidak usah macam-macam, malah selesai kalau yang ini. Nawaitul wudhu'a, pasti kalau wudhu menghilangkan hadas kecil. Lebih bagus kalau yang jelas nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari, kemudian ditambahi lagi lillahi ta'ala, menunjukkan kalau kita melaksanakannya sangat ikhlas, itu juga sangat bagus. Jadi niatnya wudhu macam-macam, tapi harus diperhatikan mana yang tidak diperbolehkan dan mana yang sudah mencukupi untuk niat wudhu. Jadi harus ada kekhususan yang dimaksud dengan wudhu. Tidak boleh dengan kalimat-kalimat yang masih umum, misalnya toharoh tadi. Nah itu toharoh belum cukup, karena itu sifatnya masih umum. Wa inama lam tasihha, lan angin besrine ora sah apa niatul gusli, niat adus. Lianahu krana teman sedune guslun iku kot yakunu, terkadang ono apa guslun iku adatan pengadatan. Kemudian kalau kita mau niat adus, niat mandi atau wudhu tadi, kalau dihubungkan dengan wudhu dengan menggunakan niat mandi, itu tidak sah hukumnya. Alasannya karena mandi itu ada kalanya hanya kebiasaan, adatan, bukan karena perkara yang wajib. Misalnya kalau kita mandi sehari 3 kali misalnya, itu bukan mandi yang wajib, tapi mandi yang sifatnya adatan, hanya kebiasaan. Kalau yang terbiasa tidak mandi ya tidak 3 kali, juga tidak diwajibkan, karena yang diwajibkan untuk mandi disebabkan hadas besar. Bihilafil wudhu'i, bedani kelawan wudhu. Jadi kalau wudhu langsung memang sebuah kewajiban. Siapapun yang mau melakukan sholat harus berwudhu lebih dahulu.
Kalau tidak wudhu, sholatnya juga tidak sah. Maka dikatakan itu sebuah kewajiban. Kewajiban sebelum melakukan sholat. Wakania batis tibahati muftakirin. Lan kaya dene niat amrih wenange nglakoni perkara kang butuhaken ilal wudhu'i maring wudhu. Ini niat yang terakhir. Biasanya niat ini digunakan untuk orang-orang yang memiliki pengecualian tentang hadas. Jadi niatnya wudhu menggunakan istibahati muftakirin ilal wudhu. Nawaitul wudhu'a listibahati muftakirin ilal wudhu. Seperti itu niatnya. Kasolati koyedine sholat. Ini contoh yang membutuhkan wudhu. Berarti kalau kita mau sholat, kemudian memiliki hal yang tidak bisa melakukan wudhu, yang tujuannya menghilangkan hadas, maka niatnya istibahatu muftakirin ilal wudhu. Saya melakukan wudhu, tujuannya untuk diperbolehkan melakukan perkara yang membutuhkan wudhu. Apa ada orang yang seperti itu? Banyak. Jadi orang-orang yang sakit, kalau perempuan misalnya pada saat istikhadah itu tidak menghilangkan hadas, tidak. Karena hadasnya tetap. Tapi istibahatu muftakirin. Ini yang harus diperhatikan. Kalau laki-laki misalnya punya penyakit beser itu selalu keluar air kencing terus gitu. Sholatnya juga seperti itu. Dibersihkan, kemudian dibalut apa pakai plastik apa-apa, ikat karet misalnya. Kemudian langsung wudhunya niat istibahatu muftakirin ilal wudhu. Jadi bukan menghilangkan hadas, tapi diperbolehkan melakukan sholat untuk perkara yang membutuhkan wudhu. Kalau sholat pasti. Wailam yadhul, senajan ora manjing apa waktuha waktune sholat. Walaupun belum waktunya menjalankan sholat, karena niatnya tidak bisa menghilangkan hadas, maka ada istilah istibahati muftakirin ilal wudhu. Ini harus. Kalau diniati rafil hadasi tidak bisa, karena hakikatnya hadasnya masih tetap. Jadi harus diperhatikan masalah niat, beda. Jadi untuk yang memiliki kelainan seperti tadi harus menggunakan niat yang ini. Kal idi kaya dene salat id fi Rajab ing dalam bulan Rajab. Ini contoh wudhu yang tidak bisa menghilangkan hadasnya wudhu, sementara wudhunya jauh hari sebelum waktunya sholat. Misalnya bulan Rajab niat wudhu, aneh tapi ini cuman contoh. Wa tawafin lan tawaf, ini mau tawaf. Orang yang mau tawaf harus wudhu dahulu. Tapi kalau dalam keadaan memiliki hadas, sementara hadasnya hadas yang terus menerus, istilahnya daimul hadas, maka wudhunya istibahatu muftakirin ilal wudhu. Di sini disebutkan walaupun orang yang ingin tawaf itu tempatnya jauh. Wa ingkana senajan ana sapa man iku fil Hindi ing dalem negara India masalan upamane. Jadi di India karena sudah berniat akan tawaf, langsung di situ wudhu.
Kemudian niatnya istibaka.